Padahal ketika kami berikan kuesioner di rumah, nah dia tidak bagus gitu. Bagus pertanyaannya, jawabannya pun bagus. Nah, kita pun ketika mengajar, anak ini kok tampak ada yang aneh gitu. Dia bicara sendiri, asik dengan dunianya gitu kan. Dan kagetnya ketika dewan guru yang lain mengetahui gitu. Walaupun anak itu cerdas ya Bu, ketika menerima pelajaran dia sanggup gitu dan dia mampulah menerima materi-materi yang kita ajarkan. Hanya saja ada minusnya, yaitu dia tidak bisa diam gitu Bu di tempat. Dan anaknya cenderung hyper ya gitu. Kami coba memberikan, karena saya kemarin ikut MGBK ya Bu. Nah kemarin pun saya dengan Ibu Jini Mas itu disalurkan, Bu tolong Ibu mencoba untuk mendaftarkan jadi sekolah inklusif saja. Cuman kita itu belum tahu seperti apa arahnya ya Bu. Nah itu di tahun sekarang, tahun ini ya Bu. Nah 2 tahun yang lalu pun sama. Yang sekarang kelas 9 pun ada anak disabilitas. Itu yang kita, anaknya memang kekurangannya karena dia tidak punya kakinya. Itu mohon maaf gitu kan. Memang anak saya sendiri juga. Dan ketika menerima materi, ya alhamdulillah masuk gitu materinya. Dan solusi apa yang harus kita lakukan Ibu? Karena memang terkait anak yang sekarang kelas 7, Masya Allah Bu, memang itu tantangan berat untuk kami. Dan ketika ATS kemarin pun ada aja. Jadi temennya mengerjakan, jadi dia membuyarkan fokus gitu. Jadi nggak bisa diam gitu Bu. Nah orang tuanya tidak pernah Bu ini hasil tes gitu. Kita tuh tidak pernah menerima seperti itu, sedangkan kuesioner yang kita berikan dia itu bagus karena memang isinya di rumah ya, bukan di sekolah. Ya Allah lah itu bantuan orang tua atau tidak. Nah solusi apa saja yang harus kami lakukan, terutama kami sebagai guru di sekolah yang tidak tahu gitu itu apakah itu termasuk ke dalam anak inklusif atau tidak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi atau pertanyaan lagi Bu? Silakan. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya seputar pendidikan inklusif? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak perkenalan lagi ya, tadi sudah. Ini Bu, mungkin di awal tadi saya bilang bagaimana kalau menolak, mohon maaf gitu. Kebetulan innalillahi saya ini dikasih jabatan yaitu kepala sekolah, ya, kepala sekolah. Jadi bagaimana kalau jadi kebijakan menolak ini bukan untuk menghalangi itu siswa tersebut, tapi justru menolong, karena di sekolah kami itu misalnya belum ada tenaga ahli, fasilitas kurang, takutnya anak tersebut bukan tambah bagus. Ya, belum siap kitanya seperti itu. Yang kedua, jika harus menerima, misalnya kita menerima disabilitas, kebutuhan khusus masalah intelektual, yaitu tunagrahita atau Down syndrome. Apakah kurikulumnya sama? Jika saya SMA, fase E, sedangkan anak sendiri fase A, C atau D itu belum. Seperti itu. Itu aja Bu, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan, silakan. Setelah pakai MSEC ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Haji Mas Kamah yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ya, Masya Allah. Jujur saja ini adalah ilmu baru yang belum pernah saya pelajari sebelumnya ya, dan ilmunya semoga bermanfaat untuk kami semua. Nah di sini untuk pertanyaannya tentang segregasi, tadi kita sudah berbicara tentang segregasi ya Bu ya, atau pembagian atau pengelompokan kelas berdasarkan keistimewaannya. Nah misalnya tunarungu dengan tunarungu,
tunanetra dengan tunanetra dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ada satu anak yang memiliki keistimewaan yang lebih dari satu, misalnya dia tunanetra dan tunarungu juga. Nah, ini nanti pembagian kelompoknya kemana? Apakah disatukan dengan kelompok mana saja atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu mungkin dijawab dari 3 pertanyaan yang tadi. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Berarti Bapak Ibu tidak tidur ya? Tidak tidur ini. Mudah-mudahan nanti Pak Kasih juga bisa bantu menjawab. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang pertama dari Ibu Prisma, ya pokoknya ibu itulah. Ternyata di ibu sekolah atau madrasah Bu? Di mana? Sirajul Atfal. Oh, tuan rumahnya. Tuan rumah ya, nggak apa-apalah tuan rumah. Justru tuan rumah ini tuan rumah yang baik. Tahun ini dan tahun kemarin mungkin ya Bu ya, kedatangan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah Ibu bingung, yang datang ternyata tidak seperti yang daftar kan gitu. Dalam PDB penerimaan siswa baru, anak itu biasa-biasa aja ya Bu ya. Isi kuesionernya juga is oke, sama dengan anak yang lain, PPDB maksudnya. Nah tapi sudah berjalan beberapa bulan, sudah 3 bulan ya, sudah sekarang tengah semester. Ternyata anak itu tadi katanya anak yang sangat hiperaktif, sehingga membuat saya bingung ini mau diapain, mengganggu teman yang lain. Memang begitu Pak, anak hiperaktif itu kalau tidak diperhatikan itu bisa-bisa kelas itu akan rusak semua Pak. Kipas angin habis dicopot, bangku habis tiap hari 3 kan gitu. Nah itu perlu diakomodir. Nah solusinya bagaimana? Padahal kita sekarang kurikulum merdeka dengan adanya fase ya, dengan adanya fase. Kalau dia berada di MTS berarti fase D. Kalau Bapak tadi fasenya fase E atau F. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya anak-anak itu kalau kita layani, kita akomodir dengan sebaik-baiknya, tentunya sebaik-baiknya dalam tanda kutip, Bapak Ibu harus punya ilmunya, harus ikut pelatihan. Bahkan Kementerian Agama dalam hal ini Pusdiklat kemarin itu kami diajak rekaman Pak, ya ada kan di MOOC Pintar itu pelatihan madrasah inklusi, ya kan Pak? Ada kan artisnya yang terakhir. Ya saya juga kaget, saya Indonesia nih ibu nih gitu. Nah itu salah satunya untuk memperluas pemahaman guru-guru terhadap madrasah inklusi, terhadap pendidikan inklusi. Itu kuncinya. Jadi kita cari tahu, kita bisa dari media, mau dari pelatihan atau dari manapun kita pelajari tentang anak-anak tersebut. Karena dalam pendidikan inklusi, Bapak Ibu harus menguasai ragam anak disabilitas. Harus itu. Kalau dalam agama wajib hukumnya menguasai itu. Tidak sulit menguasai itu. Kami di Pokja Inklusi Kabupaten Bogor itu punya tim ahli, orang yang membidangi itu. Kami punya psikolog. Bapak Ibu silakan berkunjung ke Cikaret ya. Kami dengan pintu terbuka kami terima di sana. Bahkan besok kami akan bekerja sama dengan inovasi. Inovasi itu adalah satu lembaga kerjasama Indonesia Australia. Dia akan ke Kabupaten Bogor. Ayo Bapak Ibu, kita berjuang bersama untuk anak-anak unik tadi. Itu Pak Bu. Nah sementara kita tidak bisa menjudge anak itu hiperaktif atau autis atau apapun. Dalam pendidikan inklusif kita harus melalui yang namanya identifikasi asesmen dulu, baru bisa kita menjudge atau baru kita kasih tahu ke orang tuanya bahwa anak ini hambatan apa. Oh ini hambatan
HDHD dan seterusnya. Itu Pak, Bu, itu cara kita melayani anak-anak itu. Jadi kita dengan menambah ilmu berupa pelatihan dan seterusnya. Itu saya kira Bapak, ternyata ada madrasah-madrasah memang yang masih takut untuk mendaftar menjadi madrasah inklusi. Kami akan dorong itu. Bahkan tahun kemarin tidak lagi di bantuan itu tidak lagi 50 juta untuk Kabupaten Bogor itu dapat support bantuan 200 juta per madrasah. Itu udah ada yang punya media pembelajaran digital, media pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus, WC yang sudah ramah disabilitas, kelas dan seterusnya. Dan buat itu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Jadi agar kita tidak malpraktek dalam pembelajaran terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi harus belajar. Saya memang konsultasikan mata kuliah ini, pendidikan inklusif harus jadi mata kuliah di semua perguruan tinggi yang berada di Kementerian Agama. Kalau UIN itu sudah mulai Bapak Ibu, jadi mata kuliah umum. Itu untuk pendidikan inklusif. Bahkan kedepannya UIN ada yang membuka jurusan PLB, pendidikan luar biasa, akan dibuka Pak di Bandung itu, di UIN Bandung. Makanya saya mau ke UIN Bandung maksudnya itu Bapak Ibu akan ada PLB di sana dan mereka sudah punya yang namanya unit layanan disabilitas. Itu ya Bu, solusinya jadi harus banyak ilmu. Justru hadirnya mereka membuat kita lebih berinovasi dan lebih kreatif. Pertanyaan yang kedua tadi Bapak ya Pak, gimana ya saya menolak atau tidak gitu ya. Yang jelas Pak, kalau yang ditolak itu orang tua muridnya mengerti regulasi, khawatirnya akan terjadi letupan-letupan Pak, karena pernah terjadi di Bojonegoro sampai ke pusat. Di Depok kita tangani juga ketua AINA sampai itu ke pusat, sampai kepala madrasahnya dipanggil oleh Pak Dirjen. Waktu itu Pak direktur GTK-nya adalah masih Pak Muhammad Zain, dipanggil itu Pak gitu. Karena kebetulan orang tuanya melek regulasi. Ini loh Pak, anak saya ditolak, ini loh Pak regulasinya. Bapak tahu nggak regulasinya sampai digitukan? Bojonegoro kan ada perumahan itu, perumahan Kemenang dan perumahan elit Pak, yang orang tuanya. Ingat Bapak Ibu, madrasah sekarang banyak diminati. Karena Pak, keunggulan kita banyak di madrasah, banyak diminati. Makanya ketika kita mau mengambil satu kebijakan, satu keputusan, tolong dipertimbangkan kembali Pak. Bukan saya bilang Bapak jangan nolak, tapi dipertimbangkan kembali. Ini demi madrasah atau lembaga Bapak. Itu ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, posisi anak berkebutuhan khusus memang posisinya unik Pak. Dia berada di, bicara kurikulum merdeka, bicara fase, mulai dari fase fondasi sampai fase F. Nah ada anak yang dia berada di kelas 10 atau 11, 12, tapi intelektualnya ketika kita tes, kita asesmen, ada posisi dia ternyata di SD, ada seperti itu. Nah disitulah pendidikan inklusif kita mengadakan yang namanya modifikasi kurikulum. Dalam kurikulum itu kan ada kurikulum, di dalamnya itu ada tujuan, ada metode, ya toh, ada apalagi strategi, ada materi atau isi kurikulum. Nah itu yang kita modifikasi, disesuaikan dengan potensi dan kemampuan anak itu. Jadi nggak akan timbul yang namanya guru kolesterol darah tinggi kalau sudah tahu caranya. Cuma karena kita belum tahu kali ya caranya, jadi udahlah tolak aja lah. Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menolak dengan dasar misalnya sarana belum cukup, guru belum mumpuni, Bapak Ibu sampai 2 hari mau kiamat juga sekolah kita sarananya belum juga beres, kan nggak? Benar tidak Pak? Yang anak bantuan juga jarang dapat. 2 hari mau kiamat belum beres tuh masalah sarana. Kenapa? Itu jalannya bantuan. Nah makanya Bapak Ibu bismillah saja, kita ambil keberkahannya saja tadi. Di cara pandang kita,
ketika anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah atau madrasah kita, itu ladang amal buat kita. Ladang amal, insya Allah akan berkah lah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sekolah yang tadi saya putar itu sekarang dia sekolahnya udah dapat SDSN 800 miliar Pak. Itu uang semua tidak dicampur daun. Miliar Pak. Itu kita bareng-bareng lihat kemarin itu udah jadi luar biasa. Itu Pak, termasuk MTS, beberapa MTS di Kabupaten Bogor. Ada lagi pertanyaannya tadi apa ya? Oh, satu lagi terkait dengan segregasi Pak. Segregasi ketika anak ada atau memiliki hambatan ganda. Dia netra juga, misalnya dia hambatan penglihatan juga, tapi dia juga hambatan tunarungu juga. Bagaimana Bu kelasnya? Biasanya di SLB itu ada istilah kelas pemula, dan nanti ketika dia sudah ketemu titik hambatannya itu akan ditempatkan ke masing-masing kelasnya. Bagi anak hambatan ganda, biasanya di SLB itu ada kelas khusus, ya, ada kelas khusus. Jadi dia akan didampingi oleh guru-guru yang memang mumpuni, yang sekarang kita rangkul untuk ngajar guru-guru madrasah Pak. Itu luar biasa ikhlasnya Pak. Dari pagi sampai sore ngajar guru madrasah ya. Meni udah ngantuk, udah capek, disuruh ke depan Pak, coba praktekkan bahasa isyarat. Enggak ketemu-temu itu. Tapi tetap aja besok datang lagi ngajar, besok datang lagi ngajar, sampai guru-guru bisa bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu kalau kita pelajari sebenarnya mudah Pak. Cuma kita belum mencoba. Itu ya Bu ya. Jadi tidak mungkin dia ditolak di SLB, pasti diakomodir. Nah itu selama anak itu di SLB itu ada kelas khusus untuk anak-anak yang mempunyai hambatan ganda. Dan itu pun Bu, jarang terjadi anak punya hambatan ganda. Jarang terjadi karena SLB itu sangat selektif ya, karena mahalnya tadi. Makanya pendidikan inklusif di madrasah reguler merupakan solusi untuk orang tua yang memiliki PDBK yang mempunyai jarak jauh dengan SLB. Jaraknya jauh dengan SLB. Ada anak itu ke sekolah kan? Nah sekarang silakan disekolahkan di madrasah inklusif. Atau karena biaya, biasanya disabilitas itu ada dua kelemahannya. Dia disabilitas, dia juga ekonomi kurang Pak. Akhirnya Pak, banyak yang tidak bersekolah. Nah, Bapak Ibu, kami sedang mendorong, kebetulan Kementerian Keuangan sedang menggojlok RPP tentang konsesi dan insentif untuk penyandang disabilitas. Oh itu babak belur, saya ngomong babak belur itu sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mereka bosnya itu sudah 1,8 untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah kita lagi dorong madrasah minimal beda dengan anak reguler bosnya. Itu Pak. Itu sudah masuk ke Kementerian Keuangan karena yang mengeluarkan APBD, APBN itu adalah Kementerian Keuangan. Sedang di RPP, rancangan peraturan pemerintahnya sebentar lagi akan launching. Itu banyak. Insya Allah Pak, kita doakan ya Pak ya. Termasuk di dalamnya guru-guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu jadi konsennya Pak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Agama. Pak Tobi, Pak Dr. Tobi. Iya. Nangis dia cerita ke saya, nangis ya. Karena beliau juga punya anak berkebutuhan khusus. Itu saya kira Bapak Ibu, pertemuan hari ini ada pertanyaan lagi silakan. Mengingat ya waktu pada ini ada kegiatan Pamira ya, pemilihan Dema mungkin sampai sini Bu gitu. Sedikit ya, nambahin sedikit aja. Ini bagi teman-teman yang mungkin punya sekolah, madrasah terutama ya, nanti kita bisa menghubungi Bu Haji karena harus ada pelatihan khususnya. Ya, di luar yang semester 7 nanti kita akan keluarkan mata kuliah pendidikan inklusif. Ya, semester 7 nanti ada tambahan mata kuliah namanya pendidikan inklusif. Kalau yang S2 saya belum, tapi kebayang pikiran saya gini Bu Haji. Mungkin nggak ada SLB
tapi pondok pesantren LSD. Ya, mungkin nggak pondok pesantren inklusif. Ya, sudah ada ya. Mungkin nanti kali pimpinan pondok, Ustaz, dipikirkan Ustaz, ya pulang dari sini tuh ada banyak ya, ada orang inklusif, ya, ada orang-orang yang berkebutuhan khusus itu bisa tuh. Mungkin larikan ke Quran, misalnya salah satu pimpinan pondok pesantren di Ismail ini loh, di Bojong ya. Ini ada yang dari Megamendung, ya, Ustaz ya, tolong pulang dipikirkan. Ini ada arahan amal baru kita, yaitu bagaimana pondok pesantren SLB misalnya. Karena kan tadi sekolahnya susah, mungkin pondoknya SLB. Saya rasa itu lebih menarik orang tuanya dibandingkan dia masukin di sekolah umum biasa. Kalau ada SLB pondok pesantren, rasanya ini lebih menarik, ya. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang pimpinan madrasah, nanti kita akan tambah konsultasinya secara khusus. Apalagi beliau ini juga semester sekarang juga menjadi dosen di SAI Surabaya Barat, ya, nanti bisa dikomunikasikan. Mungkin itu, makasih. Harus ada sesi doa ya habis ini, dan lain sebagainya. Baik, mungkin berakhirnya materi kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon kesediaannya kepada narasumber. Yang pertama Bapak Kiai Haji Robi Samsi untuk maju ke depan. Yang kedua Ibu Hajah Maskana MPD untuk maju ke depan. Akan ada penyerahan plakat terkait dengan narasumber kita pada kegiatan siang hari ini. Itu Bu Haji Maskana. Nah ini Pak. Nah, ya. Tolong diabadikan. Lihat ke depan. Nah, siap. Oke. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Kiai Haji Robi Samsi MPD. Yang kedua Ibu Hajah Maskana MPD. Mohon izin setelah ini ke sini Pak, Bapak punten ke sini kita foto bersama. Mohon untuk diri semuanya ya. Mohon untuk diri Bapak di sini Pak.